Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haifarin Jani dari kelompok 2. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ragam dan laras bahasa Indonesia. Terdapat aturan-aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bertujuan agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyesuaikan situasi ataupun kondisi agar dapat disampaikan dan dimengerti oleh lawan bicara. Bila ditinjau dari media atau sarana yang digunakan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ragam dan laras bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media, diantaranya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakainya. Biasanya dipakai pada saat orang berpidato atau orang yang sedang memberi sambutan. Kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ragam bahasa tulis pun terbagi menjadi dua, ada ragam bahasa standar maupun non-standar. Ragam bahasa standar bisa ditemukan di buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Kemudian untuk ragam bahasa tulis non-standar bisa ditemukan di majalah remaja, iklan, ataupun poster. Setelah itu, ada perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Pertama, ciri ragam bahasa lisan, yaitu tidak baku. Kedua, kosakata lebih menekankan pilihan tidak baku. Seperti contoh, kalimat A dan B terdapat kata yang digaris miring, yaitu kata tidak baku. Kemudian, kalimat cenderung tanpa unsur yang lengkap atau tanpa SPO, subjek predikat objek, atau dipengaruhi oleh unsur-unsur situasi ketika kalimat itu diucapkan, seperti kalimat A, B, C. Yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada ragam bahasa tulis ini menekankan penggunaan ragam bahasa baku, ejaan yang baku atau sesuai PUEBI. Yang kedua, menekankan kosakata baku. Yang ketiga, membentuk kata bahasa tulis berimbuhan. Yang keempat, kalimat dalam ragam bahasa tulis lengkap secara gramatikal. Selanjutnya ada bahasa berdasarkan latar belakang penutur. Bahasa berdasarkan latar belakang penutur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan dialek atau ragam daerah. Yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan terpelajar dan tak terpelajar. Yang ketiga ada ragam bahasa resmi dan non-resmi, dan yang keempat ada ragam bahasa standar, non-standar, dan semi-standar. Yang pertama ada ragam dialek atau ragam daerah. Ragam dialek atau ragam daerah atau yang sering disebut bahasa asal mereka. Jadi, ragam dialek atau ragam daerah ini akan mencerminkan asal sang penutur. Maksudnya, dari mencerminkan suatu bahasa tersebut bisa menjadi kekhasan pada ujaran yang diperoleh oleh sang penuturnya. Dan contoh kalimatnya, orang saya lagi kerja diganggu, orang dia baru datang. Nah, penambahan kata orang itu alih-alih kata wong dalam bahasa Jawa. Yang kedua, ada ragam terpelajar dan tak terpelajar. Ragam terpelajar dan tak terpelajar didasarkan pada tingkat pendidikan penutur. Penutur yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi relatif akan lebih terlatih, lebih terpelihara dalam hal kaidah dalam berbahasa dibandingkan dengan penutur yang tingkat pendidikannya lebih rendah.
Bentuk kata juga dapat dijadikan ciri ragam terpelajar dan tak terpelajar. Contohnya, ragam terpelajar yaitu mencari, membukakan, menyetor, membawakan. Ragam tak terpelajar, nyari, bukain, nyetor, bawain. Yang ketiga, ada ragam resmi dan ragam tak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EYD atau EBI. Dan yang terakhir, keenam, menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat, ada ragam bahasa standar, semi-standar, dan non-standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap, tidak bersifat kaku tetapi tetap luas serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Perbedaan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar dilakukan berdasarkan A. Topik yang sedang dibahas, B. Hubungan antar pembicara, C. Medium yang digunakan, D. Lingkungan, E. Situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah A. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti seperti saudara, saya, gue. Yang B. Penggunaan kata tertentu, standar, baku, atau istilah, non-standar sebaliknya. Yang C. Penggunaan imbuhan standar, jelas dan teliti. Yang D. Penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan yang terakhir, E. Penggunaan fungsi yang lengkap. Yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi, di antaranya bahasa jurnalistik atau bahasa komunikasi, ragam bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan, dan yang terakhir ragam bahasa sastra atau kalimat yang tidak efektif. Pertama, bahasa jurnalistik atau bahasa komunikasi, yaitu sebagai pemberi informasi kepada publik. Kedua, bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku. Ketiga, harus mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keempat, sederhana, singkat, padat, dan lugas. Ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa keilmuan. Ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa keilmuan ini bersifat ringkas dan berpusat pada pokok permasalahan. Kata-kata yang digunakan ini tidak mubazir atau hemat. Dan kalimat atau kata ini bukan berarti penggalan kalimat, karena kalimat ini harus lengkap. Ragam bahasa sastra atau kalimat yang tidak efektif ini contohnya yang pertama, menggunakan kalimat yang tidak efektif, yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak baku, dan yang terakhir, adanya rangkaian kata. Keempat, laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau pada konteks sosial tertentu. Laras bahasa menurut derajat keformalannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada voisin atau beku, itu tertera pada upacara pernikahan, keputusan pengadilan, dan yang lainnya. Yang kedua ada formal atau resmi. Formal atau resmi yang sering diujarkan atau sering diterterakan pada pidato resmi. Terus rapat resmi dan jurnal ilmiah. Yang ketiga ada konsultatif atau konsultatif ya. Itu pada transaksi atau pertukaran jual beli dan pertukaran informasi pada saat percakapan di sekolah maupun di pasar. Dan yang keempat ada kasual atau santai. Kasual atau santai ini digunakan dalam suasana tidak resmi. Dan yang kelima ada intimate atau akrab.
yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa biasa, yaitu bahasa yang tidak formal dan formal dalam keadaan resmi. Yang kedua, laras bahasa iklan, biasanya ringkas, pendek, dan kreatif. Yang ketiga, laras bahasa sains, intelektual, formal, dan objektif berdasarkan kajian dan fakta. Yang keempat, laras bahasa media massa, yaitu menyampaikan berita dan mudah diterima si pendengar dan si pembaca. Yang kelima, laras bahasa rencana, yaitu mudah dipahami, menampilkan berbagai idea tentang suatu kejadian. Yang keenam, laras bahasa undang-undang berdasarkan interpretasi. Yang ketujuh, ada laras bahasa agama, yaitu petikan mengandung agama dan kiasan untuk pengajaran. Yang kedelapan, laras bahasa sukuan atau kosakata mudah dipahami, ringkas, bersahaja, dan jelas. Yang kesembilan, laras bahasa ekonomi, yaitu mengandung teknikal ekonomi, fakta berdasarkan bukti, data, dan informasi. Dan yang terakhir, ke-10, laras bahasa akademik, yaitu menggunakan kematangan dan intelektualan.